Oke, kita akan melakukan penugasan observasi di minggu ke-13 mata kuliah manajemen merek karena semua materi sudah selesai gitu ya. Kita langsung saja untuk melakukan praktek melihat di lapangan langsung seperti apa begitu teman-teman yang terjadi dengan manajemen dari sebuah brand gitu ya. Jadi penugasan ini akan berlangsung selama 2 sampai 3 minggu dari start per hari ini. Setelah saya menjelaskan, artinya sudah bisa dimulai untuk turun ke lapangan. Tapi nanti Anda harus membuat surat izin observasi dari prodi terlebih dahulu, pengantar. Jadi istilahnya surat pengantar dari prodi yang menjelaskan isinya Anda sebagai mahasiswa manajemen FEB misalnya. Ya, di situ Anda meminta izin kepada salah satu badan usaha yang Anda ingin observasi. Nanti mereka akan memberikan jawaban bisa via WhatsApp. Jadi jangan lupa ketika Anda mencari badan usaha, Anda harus meminta kontak ya, meminta kontak dari pihak tersebut supaya mendapatkan responnya segera. Kalau sudah diizinkan, nanti teman-teman tinggal menyusun hari dan tanggal kapan turun ke lapangan. Oke, jadi petunjuk melakukan observasi ini nanti teman-teman dibagi menjadi kelompok 10 seperti presentasi. Untuk kelompoknya sama, yaitu berjumlah sekitar 3-4 orang, karena ada 10 kelompok. Nah, di sini saya memberikan kebebasan atau kembali ke teman-teman sendiri, mau sama dengan kelompok presentasi atau lain, atau berbeda. Nah, silakan Anda klik atau apa tuh, Anda ini ya, silakan di chat room, silakan diketik ingin kelompok yang berbeda dengan presentasi atau sama. Silakan diklik di chat room sama atau ingin kelompok yang berbeda. Atau kalau berbeda artinya Anda membagi kelompok sendiri. Jadi isinya 3-4 orang kurang lebih dan terdiri dari 10 kelompok. Itu ya, silakan diketik di chat room ingin kelompok yang lama atau kelompok yang baru gitu. Oke, nanti kita voting. Kalau misalnya banyak yang menginginkan yang baru, berarti Anda membagi kembali sendiri. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti masih menggunakan kelompok yang lama, gitu ya. Oke, ini kegiatannya observasi sembari voting, silakan di chat room saja, tidak apa-apa. Nanti kita lihat. Oke. Sembari ini ya, sambil yang lain diinformasikan untuk segera bergabung agar mendapatkan informasi. Ini teman-teman akan turun ke lapangan, di mana Anda memilih salah satu badan usaha atau bisnis gitu ya. Salah satu bisnis yang ada di Kota Kupang, bisa unit usaha, bisa pertokoan, bisa UMKM, bebas, mana saja. Dan setiap kelompok nanti hanya memilih salah satu bisnis atau unit usaha. Satu saja, ya, satu saja. Tetapi tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Misal kelompok satu sudah memilih satu tempat ya, misal sudah memilih di toko buku Karisma. Ya sudah, berarti yang lain tidak boleh. Sudah di kelompok satu, ya. Begitu. Artinya setelah saya menginformasikan tentang penugasan ini, satu kelas harus membuat koordinasi sendiri, mana yang kelompok akan memilih unit usaha apa. Jadi kalian silakan berkoordinasi ulang supaya tidak terjadi saling rebutan lokasi, begitu. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya nanti ada kendala mereka tidak mau atau tidak mengizinkan, begitu ya. Artinya ada kendala tidak diperbolehkan gitu ya. Tetapi jarang ya, jarang sekali Anda ditolak kecuali tidak jelas maksudnya begitu. Nah, kalau seperti itu silakan mencari
tempat yang lain ya, tempat yang lain. Artinya kan di awal sudah tahu kelompok mana akan dapat apa. Kalau misalnya sudah dapat semua, segera saling berkomunikasi di grup begitu ya. Kita akan merubah posisi kemana. Nah, kalau sudah seperti itu, silakan diberi update ya. Silakan diupdate, jangan sampai ada yang sama begitu ya. Jangan sampai ada yang kembar begitu, teman-teman. Oke, untuk pilih lokasinya, ini ada opsi lokasi untuk unit usaha yang ingin diobservasi. Yang dipilih bisa toko buku Karisma, bisa swalayan, boleh. Di sini ada 3 swalayan besar atau 4 swalayan besar gitu ya. Mau hypermart juga boleh, bebas. Bisa hyperstore, Supertop, Nutalia, atau Glory, silakan. Kalau ini kan memang sudah terkenal dan memang hanya ada di Kupang gitu ya. Kalau mau hypermart juga diperbolehkan, tetapi dia kategori nasional ya. Di seluruh Indonesia juga ada. Atau yang di terapi holistik Nakamura juga boleh, itu nasional. Atau yang di perhotelan juga diperbolehkan ya. Lokasi berikutnya ada bakery atau toko roti. Karena toko roti ini ada yang asli milik ini ya, milik lokal, milik Kota Kupang. Ada Sukaroti, Cili Donuts, ada Royal ya. Silakan memilih salah satu. Kenapa di sini ada banyak pilihan opsional? Karena kalau misal nanti ada kendala, Anda bisa bergeser kelompoknya, merubah lokasi begitu. Semisal Anda di Borneo tidak bisa atau tidak ada orang yang mau melayani Anda wawancara atau memberikan waktu karena semua orang sedang sibuk misalnya, silakan bergeser ke unit usaha yang lain yang belum dipilih oleh kelompok di kelas Anda begitu. Lalu mungkin bisa Anda pilih pusat oleh-oleh. Di sini yang terkenal untuk CI Sapi ada Ibu Sukiran. Lalu juga UD Agung Utama, ini yang ke arah Wesapa, ini adalah oleh-oleh untuk tenun ya, kain tenun. Ada juga restoran CI yang khusus lokal punya ya. Boleh bambu kuning, aroma, Grasio, atau di luar ini juga boleh, silakan ya. Atau Anda punya UMKM rekomendasi yang lain, misalnya madu atau sentra gula semut yang dia sudah mengirimkan ke luar Kupang, misal ke kota Surabaya, tuh ya, sangat diperbolehkan. Asalkan syaratnya adalah sudah berbadan hukum minimal CV atau PT. Ya, kalau misal masih toko yang belum lama berdiri, nanti Anda kesulitan menulis laporan karena datanya tidak lengkap kalau di bawah CV. Minimal sudah berbadan hukum. Kenapa? Mereka sudah punya pengalaman terkait dengan pelanggan, kompetitor, pesaing, dan sebagainya. Ya, mereka sudah pengalaman dan banyak data yang bisa kita pelajari. Kalau di bawah CV, belum berbadan hukum, itu tidak kompleks, pengalamannya belum banyak, tidak begitu kita banyak bisa belajar. Ya, mengapa dibatasi? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini membutuhkan surat observasi, teman-teman ya. Biasanya mereka akan meminta. Unit usaha ini akan meminta surat izin dari kampus bahwa Anda akan mewawancarai staf kami, mohon disertakan. Begitu ya. Ini surat observasi. Nanti bisa ditanyakan dengan Kak AB atau Pak AB seperti apa formatnya, prosedurnya, nanti saya segera dikabari. Ya, kalau memang membutuhkan tanda tangan dari pengampu, segera dikabari. Kalau memang hanya membutuhkan tanda tangan dari apa namanya Korprodi, nanti segera diinformasikan ya ada Bu Debri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang petunjuk. Nah, ini saya mau cek dulu. Kelompok yang lama, Bu. Oke, artinya kita masih pakai kelompok lama ya. Ada 10 kelompok untuk yang sudah, yaitu kelompok presentasi sebelumnya. Sangat menghemat waktu ya teman-teman kalau menyusun ulang lagi, harus bangun chemistry ulang lagi gitu ya, dan random lagi. Oke deh, kita pakai kelompok yang lama. Nanti
teman-teman bisa tinggal berkoordinasi saja tugas selanjutnya. Baik, untuk penugasan seperti apa teknisnya? Nah, teknisnya ketika Anda sudah mendapatkan janji temu dan juga disetujui observasi suratnya oleh unit usaha yang Anda pilih gitu ya. Lalu Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Rata-rata nanti akan diminta oleh si unit usaha tersebut. Akan bertanya tentang apa, boleh di-share terlebih dahulu list pertanyaannya via WhatsApp misalnya. Nanti Anda akan dihubungkan oleh salah satu staf di sana menggunakan WhatsApp ya. Nah, di situ Anda belajar berkomunikasi yang baik dengan pihak instansi karena ini nanti akan menjadi bekal untuk magang, teman-teman ya. Ya, hal-hal seperti ini sudah harus dilakukan secepat mungkin. Lalu di sini apa saja yang perlu Anda siapkan? Pertanyaan apa saja? Karena pasti ditanya mau tahu tentang apa, mau bertanya tentang apa di toko kami, mau bertanya tentang apa, mau observasi apa, itu pertanyaan yang selalu mereka tanyakan. Nah, nanti Anda tinggal menjawab garis besarnya ingin tahu tentang strategi merek atau citra usaha dari bisnis Anda, misalnya tentang bagaimana strategi bertahan, gitu ya, tips memilih produk yang berkualitas, yang berbeda dengan kompetitor. Jadi ini bisa saja Anda copy paste, karena warnanya merah, ini sudah pasti harus ditanyakan. Lalu Anda boleh juga bertanya pertanyaan yang lainnya ya, dipersilahkan. Tetapi ini yang paling utama, oke, yang warna merah. Ya, yang pertama tentang proses dari awal berdirinya seperti apa, tahun berapa, itu singkat saja, nanti bisa ditanyakan di wawancara, karena prosesnya adalah Anda mewawancarai narasumber, ya. Berikutnya adalah mendokumentasikan atau mengambil foto, ya. Silakan meminta izin terlebih dahulu. Mengambil foto apa? Satu, foto di mana itu merupakan produk unggulan mereka. Misalnya Anda mau ke Hyperstore, ketemu dengan staffnya. Kalau Supertop itu ini ya, mereka sangat welcome ya dengan observasi waktu itu. Sangat-sangat welcome ya. Kadang manajernya juga yang sedang bertugas itu memang standby di area untuk pelanggan gitu ya. Ini ya, kalau khusus pembeli pelanggan itu dia standby di situ yang pada membuat kartu. Nah, di situ bisa dimasukkan ya masuk terus ke kiri itu yang ada penitipan barang kalau tidak salah yang sebelah kiri kalau di Supertop. Di situ ya untuk adminnya ada di situ, manajemennya ada di situ, yang ada komputer-komputer. Itu Anda bisa masukkan surat di situ. Nah, nanti ketika ditanya ingin mengobservasi tentang manajemen merek atau citra perusahaan begitu, lebih tepatnya tentang branding usaha gitu ya, tentang branding usaha, menganalisis tentang branding usaha begitu. Nah, kalau Anda ditanya kenapa milihnya Super Top, kenapa Anda milihnya Borneo, ya Anda juga harus bisa jawab karena salah satu toko terbesar di Kupang, salah satu yang paling lama dan terkenal gitu. Yang penting eh, anda bisa mengambil hati terlebih dahulu itu ya. Tapi memang itu faktanya kan, ya. Mereka memang yang paling tua atau secara sudut pandang Anda dia yang paling punya kekhasan lokal ya. Itu silakan Anda berkomunikasi ke arah situ ya. Lalu pertanyaan-pertanyaannya seputar apa? Ini nanti wajib ditanyakan dan juga wajib disertakan di laporan di bagian identifikasi pertanyaan masalah. Ya, sejarah berdiri, lalu apa saja produk yang dijual, unggulannya apa, kalau memang ini hospitality atau hotel, ya ada jenis kamarnya apa saja, mana kamar yang unggulan mereka, kalau misalnya di Hotel Kristal itu yang kamar deluxe menghadap ke laut ya, view pantai, sama seperti Aston yang view pantai yang harganya 700 sampai 1 koma, yang kadang mereka punya acara khusus sendiri setiap weekend ya. Bagaimana bisa bertahan hingga sekarang? Nah, ini bisa ditanyakan tipsnya mereka atau mereka punya kiat ya. Tapi pastikan ketika Anda sudah bertemu narasumber, Anda meyakinkan mereka
kalau data ini hanya untuk kepentingan pembelajaran dan laporan edukasi akademik gitu ya, tidak untuk pihak luar. Karena kadang kan mereka berat hati ya, atau agak ada rasa cemas kalau mereka punya rahasia. Ada ya rasa-rasa seperti itu orang pebisnis kan mungkin ada rasa takut ya. Nah, kalau yang datang adalah anak dari kampus itu biasanya memang agak beda karena berpikirnya mau belajar, mau tahu sesuatu yang baru. Nah, nanti Anda meyakinkannya seperti itu. Ini hanya untuk kebutuhan pengetahuan wawasan kami semata tentang merek dan branding karena kami ingin belajar tentang merek gitu ya, membangun usaha yang baik, yang punya citra yang bagus di mata pelanggan itu seperti apa. Jadi intinya begitu ya. Sehingga Anda bisa keluar pertanyaan bagaimana saat ini bisa bertahan. Tetapi Anda juga harus tahu loh ya, sudah bertahan ini berapa tahun. Artinya kan Anda harus bertanya sejarah berdirinya dari tahun berapa. Artinya sudah sejak berapa tahun mereka tuh menjalankan usaha begitu. Lalu berikutnya Anda bisa tanya tipsnya apa nih memilih produk yang diletakkan di toko Anda ini berbeda gitu loh. Kenapa bisa berbeda? Mana yang menurut Anda paling kompetitif gitu ya? Mana produk yang dianggap keunggulan Anda gitu ya, dianggap keunggulan Anda gitu atau produk produk keunggulan kompetitifnya ada di mana? Produk apa? Kalau misalnya tadi saya aroma yang keunggulannya di B2-nya misalnya. Kalau bambu kuning mungkin dengan bumbunya dan lain sebagainya. Borneo mungkin di kelapa ya, roti kelapanya dia punya keunggulan produk dibandingkan yang toko roti lain. Nah, misalnya hotel On the Rock itu kolam renangnya yang menghadap ke pantai dan ada pool partinya tiap weekend misalnya. Nah, di sini kan Anda nanti bisa tahu ya ketika sudah wawancara. Oke. Nah, tapi jangan lupa ketika ada pertanyaan itu kan dikejar ya. Ada jawaban dari mereka, Anda bertanya lagi, mengapa memilih produk tersebut sebagai produk yang diunggulkan di usaha Anda gitu. Nah, lalu berikutnya bagaimana tipsnya supaya toko Anda itu diingat terus oleh pelanggan. Bagaimana supaya pelanggan kembali terus? Apakah ada kegiatan promo, voucher, diskon ya atau kita bilang event loyalty event ya. Ada member card, membership dan sebagainya. Kebanyakan swalayan ada di Kupang menggunakan member card ya. Italia juga, Hyperstore juga ya teman-teman. Bu, boleh toko skincare tidak gitu ya? Silakan saja. Sebentar, saya agak ngecek dulu. Tapi pastikan ini sudah berbadan hukum ya. Pastikan sudah berbadan hukum. Dia ada di bawah PT atau CV. Kalau cuma toko, tetapi Anda tidak tahu CV atau PT, sebaiknya jangan. Makanya kita pilihkan yang unit usaha nomor 3 ini ya, di poin 3 ini, yang memang sudah lama, sudah banyak pelanggan ya teman-teman, sudah punya pengalaman bagaimana bersaing, sudah membangun merek, sudah bagaimana bertahan. Nah, di situ Anda bisa belajar banyak ya. Jadi itu ciri-ciri kalau Anda mau memilih unit usaha yang lain seperti itu. Oke. Lalu ketika Anda sudah tahu ada loyalty event gitu ya, misalnya Anda mau ke manajemennya Lipo juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan sekali. Itu ya. Bu, kalau misalnya sekolahan, sekolahan boleh nggak Bu? Kan di sini banyak banget sekolah ini ya, sekolah Montessori, sekolah swasta, P apa namanya, SDH gitu ya. Nah, itu bisa jadi unit usaha juga, tetapi lebih di education ya. Tapi kita lebih fokusnya ke yang benar-benar murni mencari profit. Tapi kalau misal Anda mau ke sekolahan yang berbasis swasta, silakan. Karena mereka juga dasarnya adalah branding ya. Sekarang kan sekolah itu lagi banyak bersaing di bagaimana mendapatkan murid ya. Dan juga orang tua sekarang juga berebut untuk mendaftarkan ke sekolah-sekolah swasta bergengsi. Lagi seperti itu trennya. Oke. Lalu untuk loyalty eventnya seperti apa sih yang dilakukan oleh unit usaha tersebut untuk mempertahankan pelanggan ya? Setiap toko ini nanti beda-beda. Mungkin ada diskon akhir tahun atau di hotel New Aston itu ada kegiatan pesta
kolam renang, ada tahun baru di Harper kalau nggak salah. Kok Harper on the Rock katanya ada ya, akhir tahun ini mau full party sama dengan Crystal. Kalau mau agak tenang di Harper. Tapi Harper juga ada di diningnya. Jadi macam-macam ya loyalty eventnya teman-teman. Dan ini kan akhirnya yang membedakan dengan hotel yang lain. Nah, di sini akhirnya mereknya jadi terbangun, jadi punya kredibilitas yang berbeda. Wah, ada hal yang beda nih. Nah, begitu kira-kira. Lalu apa saja kendala yang dihadapi Anda gitu? Ya? Anda bertanya begitu ketika Anda menghadapi pesaing. Kendalanya apa nih ketika menghadapi pesaing? Ya, mengapa memilih tips tersebut untuk menghadapi pesaing? Kan banyak pesaingnya juga ya. Bakery apalagi ramai sekali. Kalau suka roti nih keunggulannya bisa beli telur, ya telur ayam di tokonya gitu ya. Kadang di bulan hari tertentu ada diskon. Di toko lain tidak ada. Cuman kalau roti Borneo yang di Kuanino yang depan Delimart itu bisa beli es krimnya dan makan di tempat. Dan memang udah tua sekali ya dia, udah lama. Komododo ini agak baru ya. Atau mungkin mau La Moringa juga boleh lah. Ini La Moringa di Lalamantic ya. La Moringa ini dia binaannya UMKM BTN dan dia spesialis pernah sampai ke Jakarta karena jadi oleh-oleh ya, oleh-oleh khas dari NTT tapi bahannya dari kelor ya. Dari kelor. Kayaknya pernah jadi binaan BUMN juga La Moringa. Silakan, ini sangat welcome sekali dengan observasi Lamoring ini sangat modern sekali. Dia punya open mindednya. Saya pernah cek ke sana, teman-teman pernah sedikit observasi. Bagaimana mengatasi kendala untuk pembelian yang lesu itu Anda bisa tanyakan, lalu tipsnya apa dan sebagainya. Oke, setelah itu dipastikan Anda merekam dengan baik ya dengan handphone. Pastikan handphonenya juga punya kapasitas memori yang pas, jangan sampai ketika mau ngerekam memorinya full. Aduh, pastikan memorinya ada. Lalu setelah Anda rekam, Anda terus buat transkrip sendiri, lalu bikin laporan yang bagus, yang rapi. Nah, ini dia susunan membuat laporan makalah karena ini yang akan dijadikan take home dari ujian akhir semester. Ya, berkelompok isinya anggota 3 orang. Ini udah lengkap semua kan? Oh, masih 20. Tugas UAS manajemen merek kelompok berapa? Silakan ditulis kalau kelompok satu gitu ya. Nah, di sini tergantung judulnya Anda mau di mana gitu ya, teman-teman. Misalnya studi kasus manajemen merek, ya ini bebas ya. Tapi kalau misal judulnya mau manajemen merek juga boleh gitu ya. Studi kasus manajemen merek di mana gitu ya. Ini namanya observasi, laporan observasi. Susunan makalah isinya apa saja? Yang pertama ada cover, lalu ada kata pengantar singkat saja, daftar isi, lalu ada pendahuluan, teman-teman. Nah, untuk pendahuluan, silakan Anda bercerita tentang pentingnya sebuah manajemen merek bagi perusahaan, ya, terutama perusahaan yang terkait dengan tempat lokasi Anda observasi. Misalnya dia memang di hotel, ya, berarti kan usaha tentang jasa ramah tamah atau hospitality. Kalau memang di F&B, food and beverage, berarti bagaimana sih menjaga merek yang baik di bidang makanan. Nah, di situ Anda bercerita penting atau tidak, gitu kan. Lanjut, berikutnya ada landasan teori, ya. Bab berikutnya landasan teori, yaitu definisi merek, definisi tentang manajemen merek, lalu ada ahli. Jangan lupa ya, harus ada teori ahli ini tahun berapa, siapa, nanti masuk ke daftar pustaka, ya. Ini harus ada, teman-teman. Oke, ini harus ada landasan teori karena ini yang akan Anda tanyakan nanti. Kalau misalnya proses penciptaan merek, sebenarnya pertanyaan itu bisa muncul dari teori. Ya, ketika Anda tahu teori tentang penciptaan merek, tahap penciptaan merek itu bagaimana, fungsi merek itu apa, dampaknya apa, kendala apa, tantangan apa, strateginya bagaimana,
Itu Anda bisa jadi pertanyaan. Poin-poin yang ada di sini di teori ahli itu bisa Anda tanyakan juga di pertanyaan yang kepada narasumber. Berikutnya adalah identifikasi permasalahan. Ini adalah bab berikutnya. Ini berupa paragraf permasalahan yang ditemui. Anda bikin 2-3 paragraf dulu ya, berupa paragraf sekitar 2 sampai 3 gitu ya. Sekitar 3 paragraf boleh. Selanjutnya di bawah itu adalah berupa poin pertanyaan. Ya, setelah paragraf lalu ada penutup pertanyaannya. Bagaimana perusahaan mempertahankan merek? Misalnya Anda mau bertanya yang utama ya, ini pertanyaan utama. Lalu pertanyaan wawancara yang lengkapnya ada tersendiri. Ini hanya di laporannya saja. Bagaimana mengatasi kendala untuk menciptakan merek dan sebagainya. Oke, ini pertanyaan utamanya. Lalu yang inti adalah pembahasan. Bab berikutnya adalah bab pembahasan, teman-teman. Sorry, ini jadikan satu saja ya. Nanti landasan teori dan identifikasi masalah dijadikan satu saja, teman-teman. Tapi subbabnya berbeda. Oke, ini nanti landasan teori ini bab yang sama dengan landasan teori ya. Bab sama dengan atas gitu ya, dengan landasan teori. Ini baru bab yang berbeda pembahasan. Oke, biar tidak terlalu banyak. Karena mungkin sedikit saja sih identifikasi. Oke, untuk pembahasan ya, itu adalah cara menyusunnya per subbab, subbab kecil. Misalnya ini pembahasan ada di bab 5, bab 3 atau 4. Berarti 4.1 adalah pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertamanya Anda tentang bagaimana perusahaan menciptakan merek atau berdirinya usaha. Misalnya bab 4.1-nya sejarah berdirinya usaha, 4.2-nya produk yang dijual gitu ya, 4.3-nya produk unggulan, 4.4-nya cara bertahan. Nah, begitu ya. 4.5-nya tips diferensiasi produk, bertahan dengan kompetitor, 4.6-nya produk unggulan gitu ya. Atau misalnya pertanyaan jawabannya ini bisa digabung juga boleh ya. Atau yang berikutnya adalah tips untuk diingat pelanggan. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi subbabnya adalah pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah ada jawabannya. Oke, paham ya? Terakhir ada kesimpulan saran dan daftar pustaka dan paling akhir sendiri itu ada lampiran berupa foto dan dokumentasi. Oke, lampiran itu berupa foto dan dokumentasi. Foto itu foto apa? Foto ini ya foto yang mensupport pembahasan. Foto mensupport itu mendukung pembahasan itu adalah foto misalnya produk unggulannya apa ya di foto dong misalnya produk unggulan di sini sei sapinya yang ibu sukiran yang 1/4 kilo dan gula semut misalnya yang sering laris atau juga kain tenun yang motif sabu paling laris itu di foto gitu loh. Anda jelaskan, Anda kasih penjelas, lalu ada fotonya, ada gambar misalnya ya. Boleh ada di pembahasan, boleh ada di lampiran foto yang paling belakang. Terserah Anda mau pilih mana. Ya, boleh digabung di pembahasan, boleh dilampirkan terpisah. Kalau ingin rapi, dipisah. Tetapi ya terserah kalau memang Anda ingin membuat sebuah laporan observasi yang agak berwarna, ya silakan digabung di bagian pembahasan. Ketika Anda membahas, lalu ada gambar juga diperbolehkan. Dan terakhir, dokumentasi Anda dan tim ya, satu kelompok berfoto dengan narasumber yang diwawancarai. Dengan anggota tim dengan yang diwawancara atau dengan narasumber berfoto di lokasi observasi. Begitu, teman-teman ya. Jangan lupa foto penampakan tokonya yang dari depan gitu loh. Foto penampakan toko, foto apa lagi? Foto produk. Kalau misal kebetulan lagi ada event, Anda diperbolehkan ikut, Anda bahkan dapat diskonnya, Anda sekalian dapat kesempatan misalnya, silakan saja. Misalnya ada loyalty event yang hotel lagi sering ini lagi persiapan ya, yang hotel lagi persiapan event di Desember. Oke.
Yang terakhir adalah, oh ya lagi mau Christmas kan, lagi rame sekali ini, apalagi swalayan tuh lagi rame, minta ampun. Sekarang yang terakhir submitnya, submit kelompok itu perwakilan saja ya. Perwakilan dari kelompok saja satu orang, berarti ada 10 nanti. Deadline-nya tanggal 9 Desember di pertemuan ke-16 itu sudah submit. Eh, dengan formatnya ada dua, Microsoft Word dan PDF, supaya ketika nanti ada keliru atau Anda salah menyusun fatal, misalnya kekeliruannya fatal, tidak rapi sama sekali gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang diminta di susunan makalah, Anda masih punya backupnya, ternyata masih ada di saya backupnya, ya syukurlah gitu ya. Untuk mengantisipasi kalau misal terjadi sesuatu masih punya mentahnya Microsoft Word-nya sudah di-upload terakhir misalnya. Ya, jadi ada dua, Microsoft Word dan PDF. PDF itu lebih rapi memang, Microsoft Word untuk cadangan. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya informasikan untuk penugasan beberapa minggu ke depan. Silakan yang mau bertanya. Ada atau tidak?